أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة الشقاوة أربعة: نسيان الذنوب الماضية وهي عند الله محفوظة إلى آخره. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lillahi min munkizil insani min zakarin khairil bariyati min urbin wa min ajamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Khamsatun utfi biha farral waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat selaku sahibul musibah keluarga besar Musafri, mudah-mudahan dia dan keluarga besar ikhlas yang baru saja ditinggalkan oleh Oyod Sapri bin Bapak Dali. Mudah-mudahan dengan keikhlasan keluarga sahibul musibah dan kedatangan kita semua, mudah-mudahan Oyod Sapri bin Bapak Dali menjadi ahlul khair, ahlul maghfirah, wa ahlus sa'adah. Yang terhormat jajaran Masjid Al-Hijrah, terutama Ketua DKM Mang Ustadz Haji Marzuki, termasuk para senior kami di jajaran komunitas forum silaturahmi salat subuh gabungan, atau yang lebih akrab dan familiarnya adalah FS3G. Dan dalam hal ini alhamdulillah dikamandai oleh abang kami sekaligus beliau satu komunitas dengan Al-Fakir di salah satu pengurus MWC NU Jati Asih, yaitu Bang Ustadz Haji Ahmad. Dan terhormat jajaran kepala pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Jatiluhur
dan DKM Masjid Al-Mukhlasin Al-Mukhlasin dan segenap para dewan guru yang mohon maaf tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu, tapi yang pasti mudah-mudahan kedatangan kita ini Allah berakhir dalam rangka hanya sebatas mencari ridhonya Allah, dan lepas dari sini insya Allah kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis doa yang Allah muliakan, terusus Sabri mohon maaf kalau malam ini meskipun dekat Al-Fakir baru berkunjung dan silaturahmi, karena memang satu situasi dan kondisi yang saat ini hampir tiap malam saya keliling dari mulai awal COVID-19 sampai saat ini. Jadi biar bagaimanapun tinggal mengatur waktunya saja. Alhamdulillah dengan izin dan ridha Allah pada malam hari ini pribadi dan teman-teman yang bisa hadir malam hari ini, insya Allah Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat adanya. Hadirin jamaah majlis doa yang Allah muliakan, satu pelajaran penting di mana kita hadir tahlil, bantu doa. Di satu sisi ada sebuah kebiasaan yang perlu kita pertanyakan kebiasaan ini, karena di satu sisi ada orang yang tidak suka dengan kebiasaan yang memang sudah mendarah daging bagi diri kita dan semua komunitas ahli sunnah wal jamaah. Maka seyogianya buat pribadi kita kembalikan pertanyaan tersebut dan perlu kita kasih jawaban terhadap mereka, karena kebiasaan ini merupakan sebuah adat, dan adat pangkalnya barometernya apa yang disampaikan oleh Sayyidul Wujud Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun bentuk amaliyahnya, apapun bentuk kebiasaannya, apapun bentuk perkara amal yang kita lakukan, terlepas ada orang yang berusaha menjustifikasi dengan amaliyah yang dikategorikan bid'ah, kalau toh pun ada segelintir orang yang berusaha menafikan akan hal ini, bahkan berusaha mendiskreditkan kebiasaan kita, semua barometernya adalah diri kita dan semua adalah guru-guru kita. Karena biar bagaimanapun paham penganut ahli sunnah wal jamaah, insya Allah salah satu paham yang sangat luar biasa terbanyak di Republik Indonesia ini. Amin Allahumma ya Rabbal. Jadi pertanyaan saya sederhana, kalau ada orang tahlilan lanjutkan, jangan berhentikan atau lanjutkan. Maka seyogianya kalau kita punya pemahaman yang sama, meskipun kita bersifat kultural, karena mayoritas orang kita wabil khusus yang hadir pada malam ini kultural, di luar struktural organisasi Nahdlatul Ulama namanya. Tapi biar bagaimanapun secara kultural kita mengikuti kebiasaan yang sama, ibadah yang sama, maka kendaraan kita dalam ranah sebuah kendaraan yang kita kenal dengan sebutan Nahdlatul Ulama. Bahkan kadang-kadang mohon izin dan mohon maaf, terkadang kita hanya pandai dan berusaha menjadikan sebuah kebanggaan menjadi organisator dalam sebuah organisasi yang ujung-ujungnya sangat gampang berusaha mendiskreditkan orang lain, bahkan kelompok-kelompok tertentu. Padahal sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Ada komunitas salah satunya FS3G, mayoritas 99%. Boleh ditanya sama Menteri Perhubungannya Bang Haji Ahmad, 99% mereka dan guru-guru kita semuanya kiblatnya ahli sunnah wal jamaah. Pun demikian, kalau toh di Jatiluhur ada komunitas Ansor namanya, yang bagian salah satu bangun daripada organisasi terbesar di Indonesia, maka sangat tepat sekali kalau ada hal-hal yang seperti ini, wasa subuh gabungan. Tiada lain, tiada bukan, hanya sebatas syiar Islam sekaligus dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setuju? Setuju? Begitu. Jadi kalau dalam hidup dan kehidupan ini ada orang yang bahagia, kadang ada orang yang sedih. Ada orang yang kadang-kadang berlinang dengan air mata, ada yang senyumnya sumringah. Di balik orang tersenyum lebar, senyumnya sumringah, ada karakter khusus dalam dirinya. Pun ketika orang terlena dengan untayan air mata yang berjatuhan dari matanya, ada karakteristik dalam pribadi dirinya. Pun demikian, kata baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kebahagiaan itu ada karakternya, ada tanda-tandanya. Orang yang sedih sekalipun ada tanda-tandanya. Lalu pertanyaan bagaimana bagi kita? Ada orang yang dikategorikan yang selalu senantiasa merugi dan merugi, yang bahasa kita kenal dengan sebutan kebinasaan dan celaka. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, alamatus saqawah arba'atun. Salah satu tanda-tanda kebinasaan, kecelakaan pribadi seseorang, di antaranya kata baginda Nabi Muhammad SAW, satu, nisyanud dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Salah satu kecelakaan, kebinasaan yang menjadi ciri seseorang adalah lupa akan perbuatan-perbuatan, akan dosanya. Padahal dosa perbuatannya itu sejatinya selalu senantiasa terpelihara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya hidup ini adalah pilihan bang. Maka ketika kebaikan yang kita lakukan akan bernilai ranahnya pahala, maka sebuah keburukan dan dosa serta maksiat yang kita lakukan, maka ranahnya adalah dosa. Malam ini kita bantu tahlil Oyot Sapri, yakin demi Allah, demi begini Nabi Muhammad SAW, langkah kaki kita, niat yang sudah kita pasang dalam diri kita masing-masing. Nabi berkomentar, maninta qala hiya ta'allama ilman ghafirallahu lahu qabla ayakhtu. Siapa orang yang melangkahkan kakinya dalam rangka mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghafirallahu, niscaya Allah akan ampuni dia punya kesalahan dan dosanya qabla ayakhtu, sebelum nyampe di rumah Mang Sapri. Yakin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Apapun yang kita lakukan, semua hakikatnya ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kalau hari ini kita pandai berlisan, sangat gampang bersilat lidah, sampai orang terpercaya akan lisannya, akan sangat luar biasa pandai bersilat lidahnya. Padahal kamu fata morgana, janjimu hanya sebatas janji. Kau jabat, lupa terhadap rakyatmu. Kau kaya, ingat kematian. Jangan pernah bangga dengan kekayaanmu, karena sejatinya kekayaan yang kau miliki, jabatan yang kau duduki, sejatinya yang akan kau keluarkan, yang atau kau guncurkan, yang kau akan nafkahkan, yang kau akan bagi-bagi dalam ranah untuk berusaha mendekatkan diri sebagai modal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada pepatah mengatakan, berapa pandai pun tupai loncat, saatnya tiba pasti bakal jatuh. Siapapun yang pandai bersilat lidah, saatnya tiba nanti akan terpeleset akan lisan dan omongannya. Hari ini kita pandai berjanji terhadap sesama, nanti mulut ini akan dikunci bang. Tangan kita akan bicara, yakin kaki kita semua nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, salah satu ciri orang bakal celaka,
Yang kedua adalah apa? Wa dzikrul hasanatil madiyah. Aku bilat amruddat. Ada orang karakter yang kedua ini yang selalu senantiasa dikit-dikit nyebutin akan kebaikannya. Kebaikan yang dia lakukan ada makna wujud di dalamnya. Kebaikan yang dia lakukan hanya sebatas tujuannya duniawi, bukan mencari ridho ilahi. Perbuatan amaliyah yang dia sering kerjakan tiada lain tiada bukan hanya sebatas tujuan-tujuan nafsu birailah, nafsu birahi, yang pada ujung-ujungnya hanya sebatas memberikan sebuah harapan, penghormatan, penghargaan, apresiasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, yang notabene dalam sebuah keterangan dikatakan kau lebih harus percaya dengan kedua tanganmu. Kau harus lebih percaya dengan dua tanganmu daripada ada 1000 tangan yang memberikan ucapan selamat. Daripada sebuah prestasi akan suksesmu itu lebih sangat berharga dengan dua tanganmu, yang dimana kedua tanganmu akan memberikan perlindungan daripada siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nadharahu ila man fawqahu fid dunya. Orang yang kadang-kadang melihat bicara duniawi sebatas ke atas tanpa melihat ke bawah. Yang kata Sayyidina Ali karramal wajhah, Syekhuna al-Kiram al-Mujahid fi sabilillah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit menukilkan kajian itu. Apa kata Habib? Apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Al-qana'atu bil qalil. Sejatinya orang yang selalu senantiasa memandang duniawi ke atas tanpa melihat ke bawah, artinya orang yang tidak berusaha menjadi pribadi-pribadi yang pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kalau toh pun lebih cenderung banyak sesuatu nikmat yang sifatnya duniawi, dia lihat ke bawah, secara tidak langsung kita berikhtiar dan berusaha menjadi pribadi-pribadi yang pandai-pandai berterima kasih sekaligus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal. Yang terakhir kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu bentuk kebinasaan dan kecelakaan seseorang yang keempat adalah wa nadharahu ila man dunahu fiddin. Seseorang yang selalu senantiasa melihat ke bawah bicara urusan agama. Artinya apa? Kadang pribadi kita baru bisa jadi MC, bangga dengan pandai yang jadi MC-nya, kemudian berusaha menjatuhkan orang lain. Baru bisa mimpin taklim disebut dengan gelar ustadznya, baru bisa mimpin doa pengen dapat gelar kiainya. Yang mohon maaf, salah satu ulama besar namanya Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit dalam sebuah riwayat diceritakan di kitab Nihayatuz Zahd, Nu'man bin Sabit cuma ketemu sama bocah yang belum akil balik. Belum akil balik ini bocah ditegur oleh Nu'man bin Sabit. Apa kata ulama besar ini? Wahai nak, hati-hati, pelan-pelan dengan sendalmu. Kau bakal celaka, kau bakal terpeleset dengan sendal yang kau gunakan. Karena ini bocah belum akil balik bang, tapi soleh jawabannya. Senyum, nerimain. Coba anak kita lagi main game enak-enak, kita ambil HP-nya, apa yang terjadi? Melawan kagak? Wih, melawan kagak? Beda. Anak dulu meskipun belum akil balik, ketika ada salah satu orang yang berpengaruh dalam dirinya, kemudian ada makna asal sir yang luar biasa akan keilmuannya, ternyata berpengaruh terhadap jawaban ini bocah. Apa katanya? Terima kasih Tuhan atas nasihatnya. Kalau boleh tahu Tuhan ini siapa gerangan?
Oh, saya ini Nu'man bin Sabit. Kaget, melotot ini bocah. Oh, Tuhan, ini Nu'man bin Sabit yang punya gelar ulama besar. Senyum lagi ini bocah, kemudian ngasih nasihat sederhana sama beliau. Wahai Tuhan yang agung, ulama yang dibesarkan, yang sangat masyhur namanya di kalangan pada saat itu. Mohon maaf Tuhan, kalau saya jatuh dengan sendal yang saya kenakan, terpleset saya, hanya sebatas duniawi. Lalu bagaimana Tuhan dengan gelar yang sangat besar? Meskipun gelar itu tidak diinginkan secara pribadi, tapi masyarakat sudah sangat masyhur akan sebutan itu. Tuhan, jangan pernah dijadikan sebuah kebanggaan, jangan dijadikan sebuah takabur, jangan dijadikan sebuah tameng kesombongan. Karena dengan gelar tersebut yang saatnya tiba akan menjatuhkan sekaligus menggelincirkan Tuhan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu'man bin Sabit, ulama besar pada saat itu, terdiam sejenak, nangis dia. Artinya apa? Dalam hidup dan kehidupan kita kadang seperti itu. Sangat berusaha, gampang berusaha menjatuhkan orang lain, berusaha menjatuhkan firqah yang satu dengan firqah yang lain, berusaha mendiskreditkan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nih jamaah, kita hadir malam ini nih di Mang Sapri. Ini kan ada beberapa firqah kalau saya perhatiin ya. Kelompok depan saya, kelompok sini, kelompok sono, belum kelompok sono, belum kelompok sono. Betul nggak Pak? Betul ya. Berarti kan berkelompok. Iya betul. Tapi bukan itu yang jadi barometernya. Barometer kita cuma niat, tujuannya sama, bantu tahlil, bantu doa. Orang yang sama-sama tujuannya, satu misinya, satu tujuannya, Islam segalanya. Betul? Betul banget. Mentang-mentang belum pada ngopi kan? Sama, gue juga belum ngopi. Ya Allah ya Rabb. Dalam sebuah syair dikatakan la tahtakir man dunaka fali kulli syai'in mazidah. Jangan pernah berusaha mengucilkan, menghardik dan menganggap serta meremehkan man dunaka, orang-orang yang ada di bawah kamu. Fali kulli syai'in maziyah, karena segala sesuatunya punya makna maziyah, punya yang namanya makna kelebihan, keunggulan. Ini kita beda kepala. Orang pasti beda kepala, pasti beda prinsip dan pemikiran. Setuju? Setuju? Kita beda bentuk fisiknya. Ada orang besar, ada orang yang mohon maaf pas-pasan kayak saya. Ada orang kurus, ada orang gemuk, ada orang tinggi, ada orang pendek, ada orang mancung, ada orang tapi orang yang bijak. Apa yang kita kenakan malam hari ini, apa yang kita pakai busana malam ini, maka jadilah pribadi. Laksana apa yang kita kenakan ini. Pakaian yang kita kenakan ada dua maknanya. Satu, menjadikan sebuah kebanggaan bahwa kita pede dengan busana ini, maka dimanapun kita tampil makin percaya diri. Kenapa? Karena menjadi sebuah kebanggaan, rasa syukur kita kepada Allah. Maka jadilah pribadi yang pandai-pandai berterima kasih terhadap kelompok yang satu, ngadain sholat subuh gabungan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi sudah ruang lingkupnya Jati Asih dan sekitarnya. Kelompok yang satu berusaha mengadain hal yang sama. Udah satukan misi, satuan tujuan Islam dan mencari ridha Allah segalanya. Amin. Allahumma ya Rabbal. Cocok apa kagak itu Bang? Cocok apa kagak? Ya Allah ya Rabb. Maka satu pelajaran penting bagi kita. Lalu apa makna filosofi pakaian yang kedua? Makna pakaian yang kedua adalah nutup aurat Bang. Nutup aurat jamaah. Maka jadilah pribadi kita, kelompok kita, orang-orang yang pandai-pandai menutupi kekurangan yang satu dengan yang lainnya, berusaha menyempurnakan kekurangan yang satu dengan yang lainnya. Ini yang dikategorikan kunna libasul lakum wa antum libasul lakum.
Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan malam hari ini menjadi ibrah dan pelajaran wabil khusus buat diri Al-Fakir. Ayo, mari kita tetap berpegang teguh. Mari kita sama-sama mohon maaf, saling bergandengan, saling bererat-eratan. Karena biar bagaimanapun semua apa yang kita lakukan barometernya adalah niat. Ada orang yang mohon maaf tidak pernah tenar digaji 20.000, lalu dalam mimpinya ketemu dengan Mbah Hasim Azhari, ketemu dengan Syekh Khalil Bakalan Madura, ternyata tidak sebatas itu. Dipertemukan beliau dalam mimpinya dengan para muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Ternyata Allah bayar kes ketemu dengan dalam mimpinya dengan Sayyidil Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang ini tulus mencari ridha Allah dalam sebuah organisasinya, bukan menjadikan sebuah tameng dan kesombongan masuk organisasi kemudian berusaha mendiskreditkan orang lain. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila adwamit thariq. Barakatuhu syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan. Ayat Sabri bin Dalil. Yaghfir lana wa yaghfir lahu wa yarhamna wa yarhamhu wa yaj'al al-jannata mathwahu wal Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.